Informasi lainnya pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf merespon kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dalam muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen menangkap seorang mantan kepala desa Tegalrejo, Kecamatan Condang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mantan kepala desa tersebut melakukan penipuan jual beli rumah hingga mencapai 200 juta rupiah. Seorang mantan kepala desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melakukan penipuan hingga mencapai 200 juta rupiah dalam jual beli rumah. Awal kasus ini bermula setelah korban warga Sambirejo, Kabupaten Sragen menghubungi pelaku untuk mencarikan sebuah rumah. Pelaku berdalih memiliki teman pengembang rumah hunian di wilayah Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kasus terungkap saat korban yang telah melunasi pembelian rumah senilai 200 juta rupiah kepada pelaku, namun tidak bisa menempati rumah. Pelaku mengakui uang korban tidak diberikan kepada pihak pengembang, namun untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Ini telah memberikan beberapa uang kepada saudara S, senilai total kurang lebih 200 juta rupiah. Korban ini merasa sudah melunasi apa yang menjadi kewajiban untuk membeli rumah tersebut. Namun setelah di perjalanan korban mau menempati atau menguasai rumah yang seperti yang sudah disepakati oleh dengan saudara S dari awal, ternyata tidak bisa masuk. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, terjaring operasi Zebra Maung 2025 Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang. Seorang pelajar nyaris menangis saat diberhentikan polisi. Karena keselamatan adalah yang utama.
Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang menggelar operasi Zebra Maung 2025 di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Seorang pelajar yang tidak memakai helm ini seketika panik saat dihampiri petugas Satlantas Polresta Tangerang. Sadar kesalahannya, pelajar itu memohon sampai menyampaikan beragam alasan agar tidak ditilang petugas. Beberapa pengendara sepeda motor yang terlihat melanggar lalu lintas karena tidak memakai helm diberikan helm oleh anggota kepolisian dari Satlantas Polresta Tangerang. Kasat Lantas Polresta Tangerang AKP Zaini mengatakan, operasi Zebra Maung hari ini bertujuan untuk menyadarkan para pengendara untuk menaati lalu lintas dan menjaga keselamatan. 17 hari. Jadi terhitung dari tanggal 17 November kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan berkaitan dengan operasi Zebra, antara lain himbauan, penyuluhan, dan hari ini kami melaksanakan kampanye kegiatan sosialisasi dan himbauan juga di beberapa titik yang ada di wilayah hukum Polresta Tangerang. Selain memberikan helm kepada pelanggar yang tidak memakai helm, Satlantas Polresta Tangerang juga membagikan hadiah berupa tumbler kepada pengendara yang tertib lalu lintas. Operasi Zebra Maung ini akan terus digelar hingga 30 November mendatang dengan mengedepankan himbauan dan mencari pelanggar yang kasat mata. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews TV melaporkan. Mengimbau kepada seluruh para pengguna jalan lalu lintas, semoga. Memasuki hari ketiga pameran otomotif pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 diserbu pengunjung. Informasi usai jeda tetap di Sido Sore. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat.